Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di sini saya akan memaparkan materi yakni tentang filsafat. Di sini saya pribadi telah membaca artikel yang telah ditugaskan kepada saya, yakni bagaimana kita sebagai mahasiswa mendeskripsikan atau memaparkan materi yang telah kami baca tersebut. Dan di sini judul materi yang akan saya paparkan yakni tentang logika dan cara berpikir ilmiah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivaldo Izrak RPO. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Logika sebagai sarana berpikir ilmiah itu menurut Bakhtiar, beliau mengatakan bahwasannya logika adalah sarana untuk berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Itu menurut pendapat beliau. Kemudian juga logika merupakan kumpulan-kumpulan kaidah yang memberikan jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur, sehingganya kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberikan suatu ukuran norma, yakni suatu anggapan bahwasannya hal tersebut benar dan hal tersebut salah terhadap suatu ukuran atau tolakan tersebut. Kemudian ukuran kebenarannya adalah logis. Ya. Kemudian logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, bahwasannya logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Itu menurut Susanto. Kemudian sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut. Kemudian jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka kita harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Kemudian dengan logika itu kita dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan juga proses berpikir yang salah. Kemudian ada 3 aspek penting dalam memahami logika ini, agar kita mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, seperti halnya pengertian, proposi, dan penalaran. Yang pertama mengenai pengertian. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan dari manusia mengenai realitas tersebut. Kemudian proposi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term tersebut. Dan yang terakhir mengenai penalaran, itu adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Nah, keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika ini. Dimulai dari bentuk gambaran tentang objek yang akan dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antara objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan tersebut. Nah, 3 aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, tanpa melalui ketiga proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Kemudian juga terdapat 2 cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika ini. 2 cara itu adalah, yang pertama adalah induktif dan yang kedua adalah deduktif. Nah, logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Kemudian logika deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum
dari hal-hal yang bersifat umum rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, kedua jenis logika ini bukanlah dua kutub yang saling berlawanan dan juga saling menjatuhkan. Kedua jenis logika ini berpikir merupakan dua buah sarana yang saling melengkapi. Maksudnya suatu ketika logika induktif sangat dibutuhkan dan harus digunakan untuk memecahkan suatu masalah, dan pada saat yang lain juga tidak dapat menggunakan logika induktif untuk memecahkan masalah, maka kita dapat menggunakan logika deduktif. Seseorang yang sedang berpikir tidak harus menggunakan kedua jenis logika berpikir tersebut, tetapi dapat menggunakan satu logika berpikir sesuai dengan kebutuhan objek dan kemampuan individualnya. Berpikir deduktif memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah dan sifat konsisten dengan pengetahuan yang dikumpulkan sebelumnya. Nah, secara sistematis dan kumulatif, pengetahuan ilmiah itu disusun setahap demi setahap, yakni dengan menyusun argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Secara konsisten pula dan secara koheren, maka ilmu mencoba memberikan penjelasan yang rasional kepada objek yang berada dalam fokus penalaan tersebut. Nah, meskipun argumentasi secara rasional didasarkan pada premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya, namun dimungkinkan pula pilihan yang berbeda dari sejumlah premis ilmiah yang tersedia yang digunakan dalam penyusunan argumentasi tersebut. Oleh sebab itu, maka digunakan pilihan cara berpikir induktif yang berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi tersebut. Kemudian kebenaran korespondensi menyebutkan bahwa suatu pernyataan atau pengetahuan adalah benar bila terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan atau pengetahuan tersebut. Jika seseorang menyatakan bahwa salju itu berwarna putih, maka dianggap benar sekiranya terdapat kenyataan tersebut. Nah, bagi yang sudah biasa melihat salju, pengujian semacam ini tidaklah terlalu berarti. Mengapa? Karena bagi yang belum tentu mempunyai makna hal yang lain. Keadaan seperti ini sering terjadi dalam pengkajian masalah keilmuan, yakni bila diharapkan dengan pernyataan yang secara empiris belum kita kenali. Justru inilah esensi dari ilmu tersebut. Pengetahuan yang belum pernah kita ketahui dalam pengkajian ilmiah itu merupakan kesimpulan dalam penalaran deduktif. Nah, kesimpulan yang ditarik memberikan kejutan yang menyenangkan karena memberikan pengetahuan yang belum kita kenal sebelumnya. Nah, proses kegiatan ilmiah ini dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa manusia mulai mengamati sesuatu tersebut? Kita mulai mengamati objek tertentu jika kita mempunyai perhatian tertentu terhadap objek tersebut. Nah, perhatian tersebut oleh John Dewey itu dinamakan sebagai suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam pengalaman yang menimbulkan pertanyaan. Jadi karena ada masalah, maka proses kegiatan berpikir kita dimulai. Dan karena masalah berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan objek yang berada dalam dunia empiris pula. Kemudian manusia menghadapi atau menyadari adanya masalah dan bermaksud memecahkannya bukanlah sesuatu hal yang baru. Ya, jadi dalam menghadapi masalah, maka manusia memberikan reaksi yang berbeda sesuai dengan perkembangan cara berpikir mereka. Nah, dalam usaha itu untuk memecahkan masalah tersebut, maka ilmu tidak berpaling kepada perasaan melainkan kepada pikiran yang berdasarkan penalaran. Karena masalah yang dihadapi adalah nyata, maka ilmu mencari jawaban pada dunia nyata pula. Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri pula dengan fakta, dan teori berada di antaranya. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat di dunia fisik tersebut. Teori merupakan suatu abstrak yang dimiliki si intelektual, di mana pendekatan rasional dikembangkan dengan pengalaman empiris. Artinya,
teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan olehnya. Suatu penjelasan bagaimanapun meyakinkan tetap harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Nah, teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama, yakni yang pertama harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya agar tidak terjadi kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, harus cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori yang bagaimanapun konsistennya jika didukung oleh pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Nah, oleh karena itu sebelum teruji kebenarannya secara empiris atau diterimanya atau ditolak, semua penjelasan rasional yang diajukan hanyalah bersifat sementara. Nah, penjelasan sementara ini biasanya disebut sebagai hipotesis. Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban hipotesis, berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban tersebut. Nah, hipotesis ini pada dasarnya disusun secara deduktif dengan mengambil premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya. Penyusunan ini seperti memungkinkan terjadinya konsistensi dalam mengembangkan ilmu secara keseluruhan dan lebih menimbulkan pula efek kumulatif dalam kemajuan ilmu tersebut. Nah, kemajuan ilmu sebenarnya itu tidak dilakukan oleh sekelompok kecil jenius dengan buah pikiran yang monumental, melainkan oleh manusia-manusia yang biasa selangkah demi selangkah menyusun tumpukan-tumpukan ilmu berdasarkan penemuan-penemuannya sebelumnya. Nah, para jenius hanya berperan sebagai raksasa yang meletakkan dasar-dasar ilmu. Nah, sedangkan pengisiannya itu dilakukan oleh manusia dengan ketekunan dan kerja kerasnya. Dengan adanya jembatan berupa penyusunan hipotesis ini, maka metode ilmiah sering dikenali sebagai proses logik hipotesis verifikatif atau sebagai perkawinan yang berkesinambungan dan deduksi induksi. Nah, proses induksi ini dimulai dari tahap verifikasi atau pengujian hipotesis, yaitu kumpulan fakta-fakta empiris untuk menilai atau memverifikasi apakah sebuah hipotesis didukung oleh fakta atau tidak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.